Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Rashid dengan NIM 2301010123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi di perusahaan pada bidang sumber daya manusia. Bab 1 yaitu latar belakang. Seiring perkembangan teknologi saat ini, sistem informasi berperan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagai salah satu faktor penunjang aktivitas kegiatan operasional. Penerapan sistem informasi di suatu organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan untuk membantu dalam melakukan fungsi pengelolaan data atau informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi yang mendukung kegiatan perusahaan, serta membantu pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengolahan arsip yang telah dilakukan, pengembangan aplikasi berbasis web yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan adopsi sistem informasi, arsip digital diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih efisien, efektif, responsif terhadap kebutuhan informasi. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Sistem informasi. Sistem informasi berasal dari dua kata yang saling berhubungan, yaitu antara sistem dan informasi. Sistem adalah suatu kerangka kerja yang sangat perlu serta mempunyai satu sasaran atau lebih. Informasi berbeda dengan data. Data adalah keadaan yang ada dan belum diproses belum lagi. Sedangkan informasi adalah data-data yang telah diproses dan dibentuk sebagaimana mungkin agar lebih bernilai bagi penggunanya. Yang kedua adalah metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode extreme programming atau adapun tahapan-tahapan yang terlalu planning, design, coding, dan testing. Lalu bab 3 adalah metodologi penelitian. Yang pertama, bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan langsung dan observasi, yaitu dengan mengambil data secara langsung kepada perusahaan yang selanjutnya diolah menjadi kebutuhan yang akan dirancang dalam sistem. Yang kedua, jenis dan sumber data. Ada beberapa sumber data yang dibutuhkan dalam proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer, yaitu wawancara dan observasi. Lalu yang kedua, data sekunder, yaitu referensi dari berbagai sumber literatur. Lalu di sini ada proses alur penelitian. Yang pertama, tahap pendahuluan. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam pembuatan proposal. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti, lalu melakukan penyusunan proposal. Lalu yang kedua, tahap pengumpulan data. Itu studi pustaka, wawancara, dan observasi. Lalu di sini ada proses alur penelitian. Yang pertama, tahap analisa. Pada tahap analisa sistem informasi ini dilakukan tahap analisa sistem lama dan analisa sistem baru. Pada tahap analisa dilakukan terhadap sistem informasi pengolahan arsip. Lalu yang kedua, tahap perancangan. Pada tahap perancangan sistem informasi dilakukan perbaikan yang dianggap perlu setelah dilakukan analisis sistem yang ada. Ada beberapa cara perancangan dan pengembangan sistem, diantaranya metode prototype. Prototype adalah representasi skematik dari sistem yang dirancang, yang menampilkan metode dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan diimplementasikan. Lalu di sini ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Prosedur, yang pertama, prosedur sistem berjalan masuk. Proses surat masuk. Surat yang masuk diterima oleh petugas administrasi atau bagian penerimaan.
surat masuk yang dilakukan pemeriksaan awal terhadap surat tersebut. Kemudian surat masuk diberi nomor urut sesuai dengan urutan penerima dan dicatat dalam register surat masuk. Selanjutnya, surat masuk didistribusikan kepada petugas yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah proses laporan kegiatan. Petugas pengarsipan membuat laporan arsip setiap bulan kepada pimpinan. Lalu di sini ada basis data. Sistem basis data adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan tujuan menjaga informasi agar dapat diakses secara konsisten. Lalu ada ERD, referensi visual. ERD adalah referensi visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam suatu sistem dengan mengidentifikasi entitas. Lalu yang ketiga ada logika record struktur. Tidak selalu merujuk secara khusus pada presentasi struktur catatan dalam bentuk tabel. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan sistem ini menggunakan metode prototipe yang sederhana prosesnya, dengan mengumpulkan data, membuat rancangan, membuat model, membuat prototipe, dan kemudian dikomunikasikan lagi untuk minta masukan lebih lanjut. Pembuatan sistem dengan prototipe bisa digunakan atau dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan sistem informasi yang maksimal yang akan dapat memenuhi permintaan pengguna. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan arsip, mengurangi ketergantungan pada proses manual, dan mempercepat aksesibilitas informasi arsip. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.